Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Riau tahun 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip, sejarah, dan juga pengolahan data diagram Pareto menggunakan mikroskop Excel. Ya, dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan proses produksi yang berlaku di perusahaan, terkadang terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dan menjadi penghambat dalam proses produksi. Dengan adanya kecacatan produk, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksesuaian dalam proses produksi adalah dengan melakukan pengendalian kualitas. Salah satu yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengendalian kualitas guna mengurangi produk yang cacat adalah dengan menggunakan 7 tools. Analisis 7 tools dalam menyelesaikan masalah pada total quality management akan mengarahkan terjadinya perbaikan melalui plan, do, check, dan juga action, sehingga jumlah kecacatan utama dari ketidaksesuaian produk dapat diatasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 7 tools tersebut, yaitu diagram Pareto. Keberadaan diagram Pareto tentu saja berkaitan dengan juga prinsipnya. Diagram Pareto diputuskan oleh Vilfredo Pareto pada tahun 1941. Diagram Pareto adalah diagram batang yang dipadukan dengan diagram garis untuk menunjukkan suatu parameter yang diukur, dapat berupa frekuensi kejadian atau nilai tertentu sehingga dapat diketahui parameter dominannya. Diagram Pareto menjadi metode standar dalam pengendalian mutu supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Diagram Pareto juga dianggap sebagai bentuk pendekatan sederhana yang mudah dipahami oleh pekerja sekalipun tidak terdidik, serta dapat dijadikan sebagai perangkat pemecahan dalam bidang yang kompleks. Dalam diagram Pareto terdapat gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari arah kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga ranking terendah. Diagram Pareto juga dapat berfungsi untuk membandingkan kondisi proses, misalnya adanya ketidaksesuaian proses. Keberhasilan diagram Pareto ditentukan oleh adanya partisipasi personal terhadap situasi yang tengah diamati, dengan dampak keuangan yang terlihat pada proses perbaikan situasi dan penetapan tujuannya yang tepat. Ya, baiklah, selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan diagram Pareto. Yang pertama itu kita masukkan terlebih dahulu tabel hasil dari jurnal yang kita gunakan. Untuk jurnal saya sendiri, yang pertama di kolom pertama ada jenis kecacatan, yaitu ada pemotongan, timbangan, dan juga bentuk akhir. Di baris terakhir kita buat totalnya. Dan untuk kolom yang kedua yaitu ada jumlah. Untuk pemotongan yaitu sebesar 12.450. Untuk timbangan yaitu ada 16.057. Dan untuk bentuk akhir yaitu 8.962. Untuk kolom yang ketiga yaitu ada kumula. Terlebih dahulu kita urutkan data yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dengan cara blok semuanya, kemudian kita sort dan filter, custom sort, kemudian kita ordernya largest to smallest, klik OK. Selanjutnya yaitu kumulatif. Kumulatif kita dapatkan dari untuk data yang pertama yaitu sama dengan data yang pertama, kumulatif kedua yaitu data yang pertama kita jumlahkan dengan data yang kedua, dan untuk data selanjutnya kita sorot saja sampai ke bawah. Selanjutnya yaitu ada presentasi. Dan kita dapatkan dari data dibagi dengan jumlah datanya. Untuk yang pertama itu sama dengan data yang pertama dibagi dengan jumlah data. Untuk yang kedua yaitu sama dengan data yang kedua dibagi dengan jumlah data. Untuk data yang ketiga yaitu sama dengan yang ketiga dibagi dengan jumlah data. Kemudian kita ubah bentuk desimal ini menjadi bentuk persen. Ya, baiklah, untuk selanjutnya yaitu presentasi kumulatif. Sama seperti data kumulatif tadi, kita buat sama dengan kemudian data yang pertama. Untuk yang kedua yaitu data yang pertama ditambah data yang kedua. Kemudian kita sorot saja sampai ke bawah. Ya, sudah dapat hasil tabelnya. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Kita buat bordernya, kemudian kita tebalkan di bagian
tabel datanya. Kemudian kita akan membuat diagram Paretonya, yaitu klik menu insert, kemudian ke kolom, terus ke 2D kolom. Kemudian di area chart ini kita klik kanan, kemudian kita select data. Untuk chart data range kita blok dari jenis kecatatan hingga jumlah. Kemudian kita buat titik koma, terus kita blok lagi persen kumulatifnya. Kemudian kita klik OK. Setelah dapat diagram seperti ini, kita klik kanan pada persen kumulatifnya, daerah persen kumulatifnya. Kemudian kita klik format data series, kita pilih secondary axis, kemudian kita close. Untuk diagram yang warna merah kita klik kanan, kemudian kita klik change series chart type, kemudian kita buat ke yang garis. Ya, untuk memperapi diagram kita klik pada diagram yang warna biru, kemudian kita klik format data series, kemudian kita perkecil graph width-nya, yaitu 2% saja. Kemudian kita klik close. Ya, untuk mempermudah penglihatan datanya kita klik kanan, kemudian kita add table, kemudian kita masukkan ke bawah untuk memperjelasnya. Sama seperti yang jenis kecatatan, kita buat juga kepada persen kumulatifnya, yaitu kita add data label, kemudian kita berapi letak datanya. Ya, selanjutnya kita masukkan judulnya, yaitu dengan cara klik layout, kemudian chart title, kemudian above chart. Kita masukkan judul dari diagram itu, yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto kecacatan produksi bulan November sampai Januari 2020. Ya, sudah selesai, kita perapi lagi, kita buat ke atas, kemudian kita perbesar diagramnya, dan kemudian kita masukkan axis detailnya. Untuk yang horizontal terlebih dahulu kita buat axis detailnya, yaitu jenis kecacatan. Selanjutnya yaitu untuk yang vertikal kita buat jumlah. Ya, sudah selesai diagram Pareto yang didapatkan, dan berdasarkan dari diagram ini dapat kita simpulkan bahwa jenis kecacatan yang harus terlebih dahulu ditanggulangi yaitu adalah timbangan, karena presentasinya lebih tinggi, yaitu sebesar 43%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.